Tes. Baik, sebelumnya silahkan Bapak-Bapak untuk mengisi area-area yang kosong. Bagi yang tidak ada uzur, anak muda sehat walafiat, diharapkan untuk tidak menyender di dinding. Tapi bagi yang ada uzur, ada alasan, istilahnya sakit dan sebagainya, boleh untuk menyender. Silahkan diisi dulu area yang kosong. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah tabligh akbar, bapak-bapak yang telah hadir, ibu-ibu yang juga sudah mengisi tempat yang sudah disediakan. Hari ini kita mengadakan acara yang luar biasa, yang penuh barokah, yang penuh hikmah, di mana kita hadirnya adalah untuk menuntut ilmu, talabul ilm, kemudian juga untuk membangun silaturahmi, kemudian juga untuk menguatkan ukhuwah, dan juga sebentar lagi di depan, beberapa hari ke depan kita akan menjumpai satu bulan yang penuh kebaikan, bulan Ramadan. Sesudah memuji Allah, kemudian kita tentu harus bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalat kepada beliau, mudah-mudahan apa yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa, kita akan tetapi semampu kita, sekuat kita hingga akhir zaman. Amin. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, undangan yang telah kami sebar ke berbagai masjid, ke berbagai musola, dan bapak-bapak udah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saking banyaknya, ibu-ibu juga, maka ahlan wa sahlan. Kami menyambut ukhuwah, salam ukhuwah dari seluruh masjid yang ada, yang sudah kami undang. Dan inilah Masjid Muhajirin kembali melakukan syiar dakwah agar Islam ini menjadi pegangan kokoh, menjadi anutan, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah-mudahan hingga akhir zaman kita tetap memegang Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian telah hadir bersama kita As-Syaikh Dr. Malik Hussein Sa'ban. Beliau adalah dosen program studi syariah di Lipia Jakarta. Beliau asal Jordan, berarti sudah cukup lama di Indonesia. Dan dakwah beliau Masya Allah melanglang buana lah istilahnya. Sudah kemana-mana. Dan salah satu kesempatan kita di Masjid Al-Muhajirin ini. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Sultan Hasanuddin yang insya Allah pada hari ini akan menjadi penterjemah bagi beliau. Tema yang kita bawa yakni giat berinfak, raih pahala berlipat.
Maksudnya adalah masjid kita ini sudah bertahun-tahun eksis menjalankan aktivitas ibadah Ramadan segala macam. Nah, tentu perlu ada perbaikan karena bangun yang sedemikian lama harus direnovasi, harus diperbaiki untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh jamaah. Kemudian kami bekerja sama dengan Milah. Milah ini adalah satu aktivitas dakwah di daerah Bogor, mencari tempat, mendatangkan ustadz dan sebagainya. Jadi kita apresiasi kepada Milah yang telah mengadakan acara ini. Jazakumullah khairan katsira. Kemudian Pak Lurah Gunung Putri hadir belum? Belum ya? Belum ya? Ya. Baik. Untuk acara lebih efektif, maka kita lanjutkan kepada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKN Haji Zulfikar Ali. Pada beliau, tafadhol maskur. تفضل. مقدمات. قل هذه المقدمات. هذا رئيس مسجد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Syekh Asyekh Dr. Malik Hussein Sya'ban beserta rombongan. Yang kami hormati para tokoh sesepuh Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Bapak Ibu pengajian Milah Gunung Putri, yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Muhajirin, dan yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Bisa berkumpul dalam rangka mengikuti tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan yang bertema giat berinfak raih pahala berlipat di Masjid Al-Muhajirin yang kami cintai. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya sampai dengan yaumil akhir. Pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Syekh Dr. Malik Hussein Sya'ban beserta rombongan, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir meluangkan waktu memenuhi undangan kami mengikuti tablik akbar ini di Masjid Al-Muhajirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkanlah kami DKM Al-Muhajirin ingin menginformasikan
terkait pembangunan renovasi Masjid Al-Muhajirin yang telah berjalan bertahap selama ini 2 tahun berjalan. Alhamdulillah sudah memasuki tahap ketiga dengan mengeluarkan biaya sebesar 1,5 miliar atau sebesar 50% dari anggaran rencana yang akan kita selesaikan dalam pembangunan ini sebesar 3 miliar. Alhamdulillah dana yang kami dapatkan dari sedekah dan jariah warga sekitar masjid, kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, dan izinkan juga dalam momen mendekati yang tidak lama lagi bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan bulan maghfirah, bulan berkah. Marilah kita Bapak Ibu berlomba berinfak. Membangun rumah Allah, di mana kemungkinan masjid kita ini insya Allah dengan pada waktu dekat ini membutuhkan anggaran sekitar kurang lebih 500 juta untuk membangun kubah dan lantai 2, sehingga mudah-mudahan bisa setelah Hari Raya Idul Fitri bisa kita laksanakan. Kami mohon uluran bantuan dan sedekah jariah dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Demikian sambutan dari kami. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, dan juga kami memohon maaf bila dalam penyambutan acara tabligh akbar ini masih ada kekurangan. Semoga silaturahmi dalam majelis ilmu ini insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ladang amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Haji Ali memberikan sambutannya pada hari ini. Mudah-mudahan masjid kita ini cepat selesai, jamaah nyaman beribadah, kemudian juga segi keamanan juga terakomodir. Masih kurang sekitar ratusan juta lah banyak. Kita kan berpikir 3 miliar ini dari mana? Ternyata kan selesai tangannya, udah jadi, kemudian masjidnya jadi indah, jadi bagus. Nah, mari kita semangati. Nanti Syekh akan memberi waktu kepada kita menyampaikan pesan-pesan moral tentang sedekah, tentang berinfak di jalan Allah. Baik, kita langsung saja kepada materi utama, yakni penyampaian yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Malik Hussein Sya'ban dan didampingi oleh Ustadz Sultan. Kepada beliau, tafadhal maskur, waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالمسلم يحمد الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. إن أصابته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته ضراء أو مصيبة فإنه يقول الحمد لله على كل حال. ونحن في هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة، وهو من دواعي فرحنا وسرورنا بأن نلتقي بإخواننا، فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekhna mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Sidina sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak lupa beliau mengucapkan dan membaca wasiat-wasiat takwa dari 3 ayat yang senantiasa dibaca setiap mukadimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau memberikan wasiat untuk senantiasa bertamassuk dengan sunnah dan menjauhi segala yang menyelisihi sunnah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minal muhdatsat wa minan nar. Kemudian Syekh berkata, seorang muslim itu hendaknya senantiasa dia memuja dan memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Memuja dan memuji kepada Allah pada setiap keadaannya. Ketika dia diberikan kelapangan oleh Allah, maka seorang muslim itu mengucapkan alhamdulillahi tatimmus shalihat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya ujian atau cobaan, maka seorang muslim itu dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan Syekh berkata bahwa hari ini berkumpulnya kita dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, tentu perkumpulan yang sangat baik dan perkumpulan yang mengandung keberkahan, dan Syekh tentu sangat bergembira sekali, sangat senang sekali untuk bisa berkumpul di sini bersama kita, bertemu dengan kita, dan semoga ini sebagai rajut ukhuwah Islamiyah. Dan beliau mengucapkan alhamdulillahi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala macam kebaikan-kebaikan. Baik. كنا قد صمنا رمضان، ثم انتهى رمضان، وسارت الأيام والليالي، وها نحن نستعد لاستقبال رمضان.
فما أسرع مرور الأيام والليالي. Kemudian Syekh berkata, materi kita hari ini adalah tentang puasa Ramadan dan yang terkait dengannya. Insya Allah nanti juga Syekh akan menyisipkan tentang tasjid atau motivasi untuk kita berinfak nanti di bulan suci Ramadan. Beliau berkata bahwa bulan suci Ramadan kita sebentar lagi akan berjumpa dengannya, dan sungguh perjumpaan dengan bulan suci Ramadan begitu sangat cepat, di mana hari-hari dan malam-malamnya begitu sangat cepat. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk bagaimana mempersiapkan diri dengan sebaiknya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik. هذا الشهر الذي نؤدي فيه الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو صوم رمضان. Bahwasanya bulan suci Ramadan dihitung sebagai rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. فالعبادات منها ما يتكرر في اليوم والليلة كالصلاة، ومنها ما يكون في العام مرة وهو صوم رمضان وأداء الزكاة المفروضة، ومنها ما يكون في العمر مرة، وذلك لمن استطاع، وذلك أداء الحج. Bahwasanya ibadah-ibadah itu terbagi menjadi beberapa macam bentuk bagian. Bahwasanya ada ibadah-ibadah itu berulang-ulang pengerjaannya dalam sehari semalam, seperti sholat 5 waktu. Dan ada juga yang berulang setiap tahun, seperti bulan suci Ramadan. Dan juga yang terkait dengan bulan suci Ramadan, zakatul fitr. Dan ada juga ibadah yang bersifat sekali dalam seumur hidup, yaitu pelaksanaan haji. Haji bagi siapa yang mampu. Baik. فهذا الشهر ضيف مبارك، وهو منة من الله سبحانه وتعالى يحل بنا قريبا إن شاء الله. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Beliau mengingatkan kita bahwa bulan suci Ramadan adalah tamu. Bulan suci Ramadan adalah tamu. Tamu yang dipenuhi dengan keberkatan, dan juga siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tentu dia diperjumpakan dengan minnah, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Dan semoga kita bisa berjumpa dengannya. Amin. Baik. هذا الضيف علينا أن نحسن استقباله، وإذا وصل فعلينا أن نحسن ضيافته. Maka tamu ini, bapak saya dan ibu yang hadir di belakang, maka tamu ini wajib untuk kita menyambutnya dengan sambutan yang baik. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh bahwa bulan suci Ramadan adalah tamu yang diberkati. Maka hendaknya kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut tamu ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diingatkan bahwa jika tamu datang, maka hendaknya disambut dengan sebaik-baiknya. Baik. إذن هناك أشياء يجب على المسلم فعلها قبل رمضان، وهناك أشياء يفعلها المسلم إذا جاء رمضان. Dan seorang muslim, dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan, yaitu kewajiban qabla Ramadan, yaitu kewajiban sebelum Ramadan. Dan juga nanti ada kewajiban-kewajiban terkait ketika sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mungkin kita simak dari Syekh. Baik. مما يفعله المسلم قبل رمضان أن يصحح النية، وأن تكون عنده النية الصادقة لاغتنام أوقات رمضان بفعل
الطاعات. Di antara amalan sebelum Ramadan yang harus diperhatikan oleh setiap kita adalah an yusahhiha niyyatah, yaitu hendaknya dia mentashih, yaitu membenarkan niatnya. Dan ini penting sekali Ibu dan Bapak saya, tinggal 2 minggu. Beliau ingatkan kita untuk memperbaiki niat. Hendaknya kita masuk ke bulan suci Ramadan dengan niat yang jujur. Dengan niat yang jujur, dengan niat yang jujur ini nanti, insya Allah, maka Allah akan berikan kita kemampuan untuk menghabiskan, untuk menghidupkan al-iktinam lil awqati Ramadan, yaitu untuk menghabiskan waktu-waktu bulan suci Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Baik. فيعزم على اغتنام أوقات رمضان بالطاعات، وأعظم هذه الطاعات أداء ركن الصيام، أداء فريضة الصيام، والمحافظة على الصلوات المكتوبات، وأداء النوافل، وقيام الليل، والإحسان إلى المساكين، وقراءة القرآن، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. Kemudian kata Syekh, menghabiskan atau menghidupkan malam-malam dan hari-hari bulan suci Ramadan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, berupa diantaranya menjaga salat 5 waktu, terutama mungkin bagi kita laki-laki, untuk bagaimana ini bagian dari ibadah inti di bulan suci Ramadan. Jangan sampai lepas dari salat jamaah. Salat 5 waktu, al-maktubat, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan juga jangan sampai terlepas atau terlewat dari amalan-amalan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, qiyamul lail, dan juga tarawih atau salat malam. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Dan demikian dengan banyak ibadah-ibadah yang lainnya, agar bagaimana bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Baik. وكما يعزم المسلم على فعل الطاعات في شهر رمضان، فإنه كذلك يعزم على ترك المعاصي والابتعاد عنها. Sebagaimana seorang muslim itu juga dia harus memiliki azam yang kuat untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah. Demikian juga seorang muslim itu harus memiliki azam yang kuat untuk meninggalkan litarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari maksiat, agar bagaimana kita bisa menempuh Ramadan ini dengan sempurna. Baik. فإن رمضان هبة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حتى تفعل الطاعات وتترك المعاصي والمنهيات. Dan setiap orang harus ingat bahwa bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah hibah, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar. Maka hendaknya dengan itu kita memiliki azam yang kuat untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. وفعل الطاعات واجتناب المعاصي ليس خاصا في شهر رمضان، وإنما هو في جميع الشهور، ولكن في رمضان يكون هناك تدريب للنفس على فعل الطاعات واجتناب المنهيات. Kemudian beliau mengingatkan bahwa melakukan ketaatan, menjauhi larangan-larangan, menjauhi dosa atau maksiat, itu bukan hanya di bulan suci Ramadan. Bahkan harus di semua atau selain dari bulan suci Ramadan. Tetapi bulan suci Ramadan ada keistimewaan, Bapak saya dan Ibu-ibu. Bulan suci Ramadan terdapat tadribun linnafs, yaitu ada bentuk pelatihan jiwa. Pelatihan jiwa untuk bagaimana dididik jiwa ini untuk mudah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Dan semoga kita nanti dimudahkan untuk itu. Baik. لأن الذي يمنع الإنسان من فعل الطاعات ويجعله يقع في المعصية الشيطان والنفس
الأمارة بالسوء وكذلك الجهل بأحكام الشرع. Bahwa seseorang itu terhalang atau seseorang itu terhalang dari melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan mudah untuk jatuh kepada dosa dan maksiat. Itu banyak faktor yang memfaktorinya, yang memotivasinya. Pertama, syaitan. Kemudian kedua, nafsu. Al-ammaratu bisu, yaitu nafsu yang senantiasa memerintah kepada keburukan. Dan tidak lupa bahwa yang menyebabkan seseorang untuk jauh dari ketaatan dan mudah untuk jatuh kepada dosa dan maksiat, al-jahlu, bodoh terhadap syariat. Baik. فالشيطان وهو عدو الإنسان والذي أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أن يضل من استطاع من بني آدم حتى يكونوا معه في نار جهنم. هذا العدو يسلسل ويصفد في هذا الشهر، يمنع عن إضلال الناس في هذا الشهر المبارك. فهذا العدو الأكبر وقاك الله شره. Syaitan musuh utama yang harus diketahui oleh setiap orang, di mana syaitan telah bersumpah untuk an yudhillan nas, untuk menyesatkan manusia, untuk bagaimana dia berupaya sekuat tenaga untuk mencari teman, untuk bersama-sama finnar, untuk bersama-sama di neraka. Dan di bulan suci Ramadan, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala merantai. Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala menahan syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka ini karunia yang besar. Baik. العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء، النفس التي تحثك على فعل المعصية وتزينها. فإنك في هذا الشهر لما تمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك تقلل الأكل في الليل، فإن هذا كله يعالج هذه النفس ويهذبها. Kemudian musuh yang kedua adalah nafsu. Dan di bulan suci Ramadan, sebagaimana kita diketahui, dilarang untuk makan dan minum, atau mempersedikit makan dan minum. Dan diketahui bahwa dengan mempersedikit makan dan minum, itu bisa an yudarrib an-nafs, yaitu bisa memberikan pelatihan untuk jiwa untuk melakukan penekanan terhadapnya. Dan itu tentu karunia yang besar. Baik. الأمر الثالث الذي يمنع الإنسان من فعل الطاعات ويجعله يفعل المعصية الجهل بالشرع، الجهل بما أحل الله والجهل بما حرم الله. ففي هذا الشهر تجد المسلم يقبل على القرآن الكريم فيتلوه ويفهم معانيه، وكذلك يحضر الدروس العلمية التي تقام في المسجد أو يسمعها في الراديو أو في التلفاز أو غير ذلك، فإن هذا يكون سببا في أن يتعلم ما يحبه الله من الطاعات فيفعلها، وأن يعرف المحرمات والمنهيات فيبتعد عنها. Kemudian sesuatu yang bisa melarang seseorang untuk melemahkan dirinya melakukan ketaatan adalah al-jahlu bisyara', yaitu bodoh terhadap syariat. Maka bodoh terhadap syariat, bodoh terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak tahu sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah. Maka bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang bagus untuk itu. Maka perbanyak untuk membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabbur dan memahami maknanya.
Setelah itu hadir di majelis-majelis ilmu. Atau kalau tidak bisa, mungkin bisa menghadiri atau melihat atau menonton majelis-majelis ilmu melalui tilfas, melalui TV-TV yang disiarkan. Maka semoga dengan ini kita bisa menambah ilmu untuk apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Maka ini dorongan yang kuat untuk bagaimana seseorang itu untuk bisa melakukan ketaatan dengan ilmu dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu juga. Baik. كذلك مما نستقبل به رمضان التوبة النصوح. كل بني آدم يقع منهم الخطأ وتقع منهم المعصية، ولكن المؤمن لو وقع في المعصية فإنه يتوب منها ولا يستمر عليها. والله عز وجل نادانا فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فنستقبل رمضان بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب. Kemudian amalan yang berikutnya untuk kita menyambut bulan suci Ramadan adalah senantiasa mempernyatakan diri untuk siap kembali kepada Allah, yaitu dengan taubat. Taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membantu kita untuk bagaimana bisa kita kuat menghadapi bulan suci Ramadan dengan ketaatan-ketaatan. Karena setiap orang itu sebuah hal yang lumrah. Yang namanya manusia pasti terjatuh kepada kesalahan, pasti terjatuh kepada maksiat. Yang mesti dari dosa dan maksiat itu seseorang bertaubat darinya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan halus, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenarnya. Dan harapan kita dengan taubat ini, kita dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Maka bulan suci Ramadan kita bisa mengistakil diri, yaitu bisa mengkhususkan bulan tersebut untuk kita belajar memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Kemudian Sayyidina sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu punya kesalahan dan berpotensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang siap mempernyatakan diri untuk pulang atau kembali, yang kita sebut dengan siap untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. الذين لا يعصون الله ولا يقعون في الخطأ هم الملائكة عليهم السلام. أما البشر فيقع منهم الخطأ، ولذلك شرعت لنا التوبة. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan makhluk yang tidak pernah terjatuh kepada kesalahan dan dosa itu malaikat. Sementara manusia itu pasti dan berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa, terjatuh kepada maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita taubat. فإذا دخل رمضان وقد تهيأ الإنسان بالتوبة فإن هذا يعينه على فعل الطاعات والإكثار منها في هذا الشهر المبارك. Maka siapa yang diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke bulan suci Ramadan dan seseorang itu menyiapkan dirinya untuk bertaubat, membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat, maka ini kata Syekh bisa membantu dan bisa menolong orang tersebut, memudahkan dan meringankan orang tersebut untuk melakukan ketaatan dan mudah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، مما نستقبل به شهر رمضان أننا نتعلم أحكام رمضان، أحكام الصيام،
وما يفطر الصائم وما الواجب على الصائم أن يفعله في نهاره وفي ليله، فإن تعلم الأحكام يعين الإنسان على اغتنام أوقات شهر رمضان. Dan di antara amalan yang harus diperhatikan oleh seseorang untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum Ramadan. Dan yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Apa yang diutamakan atau amalan-amalan utama atau yang terkait dengan puasa. Berupa amalan-amalan yang wajib di siangnya, di malamnya. Karena mempelajari hukum-hukum puasa, ini bisa membantu kita untuk memudahkan dan menolong kita untuk memudahkan mengamalkannya. Baik. فهذه العبادة أو العبادات التي تكون في رمضان عبادات يفعلها الإنسان مرة في السنة، فلا بد أن يراجع أحكام هذه العبادة، أحكام الصيام قبل دخول شهر الصيام. Maka ibadah-ibadah ini yang tadi disebutkan oleh Syekh yang terkait dengan bulan suci Ramadan, sekali lagi beliau ingatkan bahwasanya ini adalah ibadah besar yang kita lakukan sekali dalam setahun agar kita memiliki semangat untuk memurajaah al-ahkam Ramadan, untuk kita memurajaah hukum-hukum Ramadan, untuk memudahkan kita mengisi dari hari-hari bulan suci Ramadan. Baik. والأحكام المتعلقة بالصيام ليست كثيرة، والكتب الحمد لله الآن كثيرة جدا ومترجمة إلى اللغة الإندونيسية، فتستطيع أن تقرأ أو أن تستمع إلى أحكام الصيام وتعرفها. Dan hukum-hukum yang terkait dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah adalah hukum-hukum yang dibicarakan dengannya itu tidak banyak, tidak terlalu banyak. Apalagi alhamdulillah telah tersebar dari banyak kitab-kitab dan bahkan sebagian dari kitab-kitab itu sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Kalau mungkin kita dapati diri kita sulit untuk membaca, mungkin bisa kita mendengar dari kajian-kajian dan pelajaran-pelajaran seputar hukum-hukum bulan suci Ramadan. Baik. ونحن نقرأ ونتعلم أحكام الصيام نرى سماحة الإسلام ونرى يسر الإسلام، فمن عرف أحكام الصيام عرف أن فائدة الصيام إنما تعود علينا، والله عز وجل لا ينفعه أن نجوع أو أن نعطش، وكذلك لا يضره سبحانه وتعالى لو لم نستجب للصيام، فالفائدة تعود أولا وآخرا علينا نحن يا من نمتثل أمر الله بالصيام. Ketika kita membaca dan juga mempelajari dari hukum-hukum puasa atau yang terkait dengan bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan dan memahami tentang samahatul Islam. Kita akan mendapatkan bagaimana tentang samahah, keluasan, serta keindahan dari nilai-nilai Islam. Bahwa faedah dari puasa yang kita lakukan itu kembali ke kita. Kembali ke kita. Bahwa lapar dan dahaga itu tidak ada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu akan kembali untuk kita dari faedah-faedah bulan suci Ramadan. فكل أحكام الشريعة فيها اليسر والتيسير، وجاء هذا صراحة في آيات الصيام. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله. Dan hukum-hukum Islam secara keseluruhan itu mengandung kelapangan, mengandung kemudahan. Fiha al-yusru wat taisir. Kemudahan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum-hukum Islam. Dan di bawah itu adalah secara khusus Allah berikan kemudahan terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan, hukum-hukumnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin terhadap kalian itu kemudahan. Allah tidak ingin terhadap kalian kesulitan. فامتناع الإنسان عن الطعام والشراب
في نهار رمضان، وكذلك فعله للطاعات فإنما يعود نفعه على الإنسان، يعود على قلبه ويعود على جسده. Maka apa yang dijauhi oleh seseorang di bulan suci Ramadan? Berupa makan, berupa minum, menjauhi dosa dan maksiat. Dan juga apa yang dilakukan oleh seorang di bulan suci Ramadan berupa ketaatan-ketaatan, maka kebaikan-kebaikan itu pulang kepada dirinya. Kebaikan-kebaikan itu akan pulang kepada qalbunya, dan kebaikan-kebaikan itu akan pulang kepada jasadnya bahkan. فإن القلب يتزود من الأعمال الصالحة فيملأ قلبه بالإخلاص لله، ويملأ قلبه بالتوبة، ويملأ قلبه بمحبة إخوانه المسلمين والعطف عليهم، وكذلك يطهر قلبه من الشرك بالله، ويطهر قلبه من النفاق، ويطهر قلبه من الأخلاق السيئة، فلا يتكبر على عباد الله. Dan beliau ingatkan secara khusus, sesungguhnya hati itu hendaknya diisi dengan nilai-nilai kebaikan, berupa taubat kepada Allah, berupa mahabbah sesama saudara semuslim, wal atfu bihim, dan juga berlaku halus atau sopan santun, berkasih sayang sesama kaum muslimin, mensucikan dan juga dengan lupa mensucikan hatinya dari nilai-nilai yang mengandung kesyirikan, yaitu nilai-nilai yang mengandung tandingan atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati itu dibersihkan dari nifak. Nifak itu tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Demikian, hati itu harus dibersihkan dari segala akhlak-akhlak yang buruk. فتجد الناس كلهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون قول المؤذن في صلاة الفجر الله أكبر فيمتنعون، وينتظرون قول المؤذن في المغرب بعد غروب الشمس أن يقول الله أكبر فيأكلون ويشربون ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم. فالناس كلهم سواسية في هذا الأمر. Kemudian kegembiraan manusia seluruhnya adalah bahkan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semua mereka menunggu kalimat Allahu Akbar di pagi hari, maka semua mereka menahan diri dari makan dan minum. Demikian juga semua menunggu kebahagiaan berikutnya adalah kalimat ketika mendengarkan kalimat Allahu Akbar ketika maghrib, maka mereka makan dan minum. وهذا مظهر من مظاهر وحدة الأمة، وأن الأمة الإسلامية أمة واحدة لا فرق بين عربي وعجمي وأبيض وأسود، فالمسلم أخو المسلم. Maka apa yang kita lihat, mazhar, apa yang kita lihat tadi, kebersamaan kaum muslimin, berbuka, kebersamaan kaum muslimin, puasa, adalah nilai yang ingin Syekh ingatkan di kalimat tadi, bahwa untuk bagaimana terjalin di hati itu mahabbah, rasa cinta kepada ukhuwah. Maka bulan suci Ramadan memberikan kita potret itu. Bulan suci Ramadan memberikan potret kebersamaan, bahwa umat Islam adalah ummatan wahidah, yaitu umat yang satu. La farqa baina al-a'rabi wal a'jami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Baik. الجميع يمتنع عن الطعام والشراب، سواء كان كبيرا أو صغيرا، امرأة أو رجلا، غنيا أو فقيرا،
والغني إذا امتنع عن الطعام والشراب في النهار فإنه يشعر بألم الجوع والعطش فيتذكر إخوانه الفقراء، ولذلك حث الشرع على الصدقة والإنفاق وإطعام الطعام، سواء كان تفطير الصائم أو إطعام في السحور، حث على هذا. فترى هذا ظاهرا بين المسلمين من عطف الأغنياء على الفقراء. Kemudian nilai yang sangat tampak sekali persaudaraan antara sesama muslim di bulan suci Ramadan. Semua orang menahan diri dari makan dan minum, baik yang kecil maupun yang besar, ar-rijal wan nisa, laki maupun perempuan, bahkan al-faqir wal ghani, antara orang fakir dan orang kaya sama-sama menahan lapar. Bahwasanya di sini nilainya sangat besar bagi orang kaya untuk bisa merasakan tentang laparnya seorang yang fakir, bisa merasakan bagaimana susahnya orang miskin. Maka oleh karena itu, Islam ini memotivasi kita untuk bagaimana punya perhatian kepada orang-orang yang lemah, memberi makan, baik itu mungkin dalam bentuk berbuka, baik itu dalam bentuk sahur. Maka ini nilai yang sangat tampak dari nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Baik. والذي يحرك المسلم لهذا هو قلبه وطهارة قلبه، فبهذا تكون هذه العبادة العظيمة مزكية ومطهرة لقلوبنا. Maka oleh karena itu, dari instrumen terbesar yang harus diperhatikan oleh seseorang itu adalah keadaan hatinya. Dan hendaknya dia senantiasa mensucikan hatinya. Karena Syekh ingin menyampaikan bahwa hati yang bersih itu bisa melahirkan persaudaraan juga yang suci. Karena kadang-kadang hati yang kotor itu bisa mengotori keadaan persaudaraan. Kata Syekh bahwa instrumen terbesar harus diperhatikan adalah qalbu, untuk bagaimana dia senantiasa mensucikan hatinya. Baik. إذن هذا كله يعود على ونفعه يعود على طهارة القلب، وكذلك يعود أثر الصيام على الجسد، فإن الجسد تكون فيه الفضلات وتكون فيه السموم، وهذا الصيام والامتناع عن الطعام والشراب هذه المدة الزمنية تساعد الجسم على التخلص من هذه السموم والفضلات، فيكون جسم المؤمن قويا خاليا من الأمراض. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa manfaat bulan suci Ramadan itu banyak sekali kembali ke hati. Maka demikian juga manfaat dari puasa di bulan suci Ramadan itu bisa dirasakan manfaatnya kembali ke fisik atau ke jasad, ke jisim. Bagaimana berpuasa di bulan suci Ramadan mampu mengikis atau menyisir, yaitu membersihkan jasad itu dari kotoran-kotorannya, jasad itu dari penyakit-penyakitnya, jasad itu dari racun-racunnya. Maka dengan puasa di bulan suci Ramadan membantu seseorang itu untuk memiliki fisik yang kuat. Baik. نرى الآن الطب الحديث ينصحون بما يسمى بالصيام المتقطع. يقولون إذا أردت أن يكون جسمك صحيحا قويا لابد أن تمتنع عن الطعام في اليوم 12 ساعة أو 12 ساعة. فنقول نحن بحمد الله ديننا يأمرنا بهذا، وديننا أرشدنا إلى هذا قبل أن يتكلم الطب الحديث بفوائد الصيام بأكثر من 1400 عام، فالحمد لله على نعمائه. Sebagaimana ma'ruf di ilmu kedokteran, tibbul hadis, ilmu kedokteran kontemporer, itu membuktikan bahwa puasa itu mampu menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh. Maka kita kenal di ilmu kedokteran itu untuk bagaimana ketika ada orang sakit, dikonfirmasi untuk dia berpuasa sesaat atau beberapa waktu untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Walhamdulillah, agama kita ini menunjuki kita untuk itu. Jauh sebelum ilmu kedokteran itu berbicara. Maka Islam sudah berbicara tentang kesehatan
jauh sebelum mereka. Baik. وفوائد الصيام الجسدية والاجتماعية والمالية يعني كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها في هذا المجلس. Dan faedah-faedah puasa yang terkait dengan manfaat untuk fisik al-jasadiyah dan juga manfaat yang terkait untuk sosial al-ijtimaiyah dan juga manfaat yang bisa dirasakan terkait dengan harta atau al-maliyah itu tentu sangat banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu mungkin di tempat ini. أيها الإخوة، مما نستقبل به شهر رمضان الدعاء. نحن الآن بيننا وبين رمضان أسبوع، هل ندرك رمضان؟ لا ندري، ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الطاعة فيها في رمضان، وأن يتقبل ذلك منا. Ayuhal ikhwah, berikutnya yang seseorang mesti untuk menyambut bulan suci Ramadan, amalan berikutnya adalah ad-doa, yaitu memperbanyak doa. Di hadapan kita, bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari, hitungan beberapa pekan lagi. Dan tidak ada yang bisa memastikan dirinya untuk bisa masuk atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan juga berdoa minta tolong kepada Allah untuk dikuatkan dari menghidupkan bulan suci Ramadan. Dan semoga kita dimudahkan untuk itu. Baik. ففائدة النية الصالحة في اغتنام شهر رمضان بالطاعات وفائدة الدعاء أن الإنسان لو لم يبلغ رمضان، مثلا توفي أو سافر أو مرض، يعني كان هناك مانع من أداء العبادات في هذا الشهر، فإن فضل الله العظيم أنه يكتب الأجر كاملا لمن حسنت نيته ويأخذ أجر العبادة وإن لم يعملها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. Faedah dari niat yang salehah itu kalau kita padukan dengan niat atau doa yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat bagus. Taruhlah orang misalkan dia tidak sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia sudah memasang azam yang kuat serta dia telah memanjatkan doa yang baik kepada Allah. Taruhlah dia tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan karena alasan-alasan berikut. Tuwfiya, wafat misalkan, meninggal, atau mungkin safara, dia bermusafir misalkan, atau maridho, atau dia sakit. Maka di antara keutamaan Allah yang sangat besar, seseorang yang tadi sudah memasang niat yang agung, maka Allah akan catat baginya ajrul kamil, yaitu pahala yang sempurna. Baik. أيها الإخوة، بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من صيام رمضان، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي لأجل أن تتحصلوا على التقوى، والتقوى هي أعظم مراتب الدين، وذلك أن المتقي هو الذي يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، ولذلك أصحاب الجنة هم أهل التقوى، جعلنا الله وإياكم منهم. Faedah puasa, beliau ingatkan kembali tentang faedah puasa yang Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan
sebagaimana yang masyhur kita baca di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutib alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ay li ajli tatahassal at-taqwa, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran rasa takut kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia telah mencapai capaian berikut, di hatinya rasa takut kepada Allah, maka inilah yang akan mendorong dirinya untuk mudah melakukan ketaatan, mendorong dirinya untuk mudah meninggalkan maksiat. Dan hum ashabul jannah, dan mereka adalah penduduk surga, itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Baik. وهذا ليس خاصا في الصيام فقط، وإنما هذا هو المقصود من جميع العبادات، من صيام وصيام، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من الطاعات. Dan untuk menghasilkan nilai-nilai ketakwaan itu tidak dikhususkan dengan amalan puasa di bulan suci Ramadan. Bahwa ketakwaan ini adalah sebagai muara kebaikan yang dihasilkan oleh seluruh dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفعل الطاعات قبل رمضان وفي جميع الشهور، ولكن في شهر رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد ويجتهد في أداء الطاعات والعبادات إذا دخل شهر رمضان. Dan Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di semua bulan dan sebelum Ramadan. Dan yang lebih khusus lagi, Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita secara penekanan lebih kuat lagi untuk bagaimana dekat dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan di bulan suci Ramadan. Untuk dia yajtahid, untuk dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan. Baik. فالذي يتعود على صيام النافلة إذا دخل شهر رمضان فإن صيام الفريضة يكون سهلا عليه، والذي يتعود على صلاة النافلة إذا دخل شهر رمضان كانت صلاة التراويح سهلة على نفسه. ومن كان يؤدي الزكاة المفروضة أو يتصدق وصدقة النافلة، فإذا دخل شهر رمضان فإنه يكون كذلك سهلا عليه أن ينفق في هذا الشهر. ومن كان متعودا على قراءة القرآن وتدبر معانيه فإذا دخل شهر رمضان فإنه يكون سهلا عليه أن يستمر في قراءة القرآن وتفهم معانيه، وهكذا جميع العبادات والطاعات. Maka demikian, orang yang sudah terbiasa atau membiasakan diri dengan amalan-amalan sunnah sebelum masuk bulan suci Ramadan, sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, seperti sholat sunnah, maka ini akan memudahkan dirinya untuk mudah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Demikian juga dengan zakat, yang terbiasa bersedekah nafilah sebelum bulan suci Ramadan, maka setelah dia masuk bulan suci Ramadan, maka lebih mudah lagi untuk dia bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian demikian juga dengan orang yang sudah terbiasa mentakwid dirinya untuk membaca Al-Quran sebelum bulan suci Ramadan. Maka ini juga akan memudahkan untuk atau bagi dirinya untuk mudah meneruskan bacaannya di bulan suci Ramadan. Maka demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما تصفه عائشة رضي الله عنها، وإذا دخل رمضان كان أجود من الريح المرسلة. الريح المرسلة، الريح الطيبة، هي التي تحمل وتسوق الغيوم والسحاب
والذي يكون محملا بالمطر فيعم نفعه. فالكرم والجود والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى هو عادة المؤمن، وإذا دخل رمضان فإنه يكون مجتهدا أكثر في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. Baik, dan demikian juga yang diperhatikan adalah Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam didapati di bulan suci Ramadan, beliau adalah orang yang ajwadun nas, orang yang sangat-sangat dermawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dermawan. Lebih lagi ketika masuk bulan suci Ramadan, didapati Sayyidina kedermawanan beliau itu ketika berinfak lebih cepat daripada hembusan angin. Ar-rihul mursalah, sebuah udara segar yang kita senantiasa hirup, yang dibawa kadang oleh angin dan dengannya turun hujan, kata Syekh. Untuk bagaimana, itulah gambaran bagaimana cepatnya Rasulullah berinfak. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan nilai-nilai ini untuk bagaimana memotivasi dirinya untuk mudah berinfak. Demikian juga dengan memotivasi dirinya untuk ibadah-ibadahnya lainnya. Baik. ونحن في هذا المسجد والذي هو تحت الإعمار وقد مضى من العمل نصفه وبقي النصف، فإن هذا أيضا من أعظم مجالات الإنفاق التي ينفق المسلم فيها ماله. فالله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبادروا وسارعوا في الإنفاق والمساعدة في بناء وإتمام بناء هذا المسجد. فمن كان عنده سعة ينفق ولو أنفق القليل. من كان يعرف من يساعد في إتمام بناء هذا المسجد فإن بيوت الله سبحانه وتعالى النفقة فيها أجرها في الدنيا مستمر، وكذلك من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. Baik. Kemudian Syekh ingatkan bahwa sebagaimana kita hari ini berada di masjid ini dan berada di bawah pengurusan, sebagaimana tadi diumumkan bahwa berinfak untuk pembangunan masjid bagian dari antara majalat, yaitu bagian dari tempat atau hal-hal yang sangat ditekankan untuk berinfak. Dan semoga yang berinfak untuk pembangunan masjid demikian, dan khususnya Masjid Al-Muhajirin ini, termasuk ke dalam bagian orang-orang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang memakmurkan masjid dengan infak adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan mereka itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya menjadi perhatian kita terhadap masjid untuk bagaimana seorang muslim itu membazal, yaitu berinfak, giat untuk berinfak untuk membangun masjid. Demikian juga dengan sabda Sidina sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya siapa yang membangun satu masjid maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Maka semoga kita dimudahkan untuk itu. Baik. كذلك أيها الإخوة من الأشياء المهمة التي ينبغي التنبيه عليها ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان، ولذلك يقال رمضان شهر القرآن، وهكذا سماه الله عز وجل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقط لا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السؤال هنا: كيف يكون القرآن هداية لنا؟ Kemudian yang harus diperhatikan juga berikutnya adalah untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan.
Makanya bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan satu nama berikut, Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah tegaskan di ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila alaihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Apakah sampai di situ? Tentu tidak. Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila alaihil Quran hudan linnas wa bayyinatin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan penjelas-penjelas. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk manusia-manusia. Baik. يكون القرآن هداية للناس وذلك بأن نتلوه حق تلاوته، وتلاوته حق تلاوته تكون بأن نصحح التلاوة، أن نتلوه تلاوة صحيحة ونرتله، وقد أمر الله عز وجل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. هذا الأمر الأول. Bagaimana Al-Quran untuk bisa menjadi hidayah atau petunjuk bagi manusia itu? Poin pertama adalah membacanya. Membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebenar-benar bacaan maksudnya adalah untuk bagaimana dia juga berupaya untuk memperbaiki bacaannya. Dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang pelan dan tadabbur, yaitu bacaan tartil. Inilah yang akan mampu bisa menjadi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tarassul atau tartil, pelan dan tadabbur. Baik. الأمر الثاني بأن نفهم معانيه، فالله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر آياته. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran tersebut. Karena memang demikian dari tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk ditadabbur. الأمر الثالث العمل بأحكامه، فالقرآن اشتمل على بيان الحلال والحرام، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعرف الأحكام الشرعية وأن نطبقها وأن نعمل بها. Kemudian yang ketiga, al-amalu bi ahkamihi. Yang ketiga, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu mencakup penjelasan-penjelasan yang halal, penjelasan-penjelasan yang haram. Maka sunnah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan isinya. Maka mestinya kita untuk belajar, untuk mengetahui hukum-hukumnya, untuk bisa kita amalkan. Baik. ونحن في شهر رمضان نجد أن الناس يقبلون على تلاوة القرآن فقط ويتركون الفهم للمعاني، والواجب على المسلم أن يحرص على أن يفهم معاني القرآن الكريم. Di bulan suci Ramadan, kita dapati sebagian orang-orang itu ada yang hanya fokus membacanya, ala tilawatihi faqat, hanya fokus membacanya dan tidak tergerak atau tidak ada keinginan untuk memahaminya. Maka seseorang itu agar dia bagus di dalam dia membaca Al-Quran, maka dia harus berupaya untuk memahami juga isi-isinya. Baik. فأنت لو جاءتك رسالة من عزيز عليك وهذه الرسالة كانت بلغة أخرى ليست لغتك، فإنك ستبحث عن المترجم الجيد الذي يترجم لك هذه الرسالة حتى تعرف كل ما فيها. Maka permisalannya adalah Anda diberikan surat
atau kedatangan surat dari seseorang yang aziz, orang yang mulia, apalagi suratnya itu datang dengan bahasa bukan bahasa Anda, maka pasti Anda akan membutuhkan seorang penterjemah yang handal untuk bagaimana bisa difahami dari setiap huruf per huruf. Beliau mempermisalkan ini, maka demikian juga hendaknya kita terhadap Al-Quran, membacanya juga bisa memahaminya. Baik. ونحن الآن بين أيدينا القرآن الكريم باللغة العربية، ولكن بفضل الله أن ترجمة المعاني إلى البهاسة إلى اللغة الإندونيسية متوفرة ومتيسرة. Dan di hadapan kita sekarang Al-Quran Al-Karim, alhamdulillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah kita dapati terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan kita membacanya dan bisa membantu untuk memahaminya. Alhamdulillah. سواء ترجمة في كتاب على هامش المصحف أو موجودة في الهواتف، يوجد مواقع كثيرة بل تستطيع أن تنزلها في هاتفك وتقرأ يعني مباشرة في السور التي تقرأها. Dan begitu sangat dimudahkan sekali. Sama, sekarang itu kita punya Al-Quran atau Mushaf dengan terjemah dalam bentuk hamish, yaitu diterjemahkan di sisi Mushaf itu sendiri. Sama juga sekarang di HP-HP. Dan juga ada Al-Quran dan juga memiliki terjemah. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran dan tidak memperbedalami atau memahami isi Al-Quran dari tiap-tiap surat yang dibaca. Baik. المقصود من هذا أنك كما تحرص ويكون عندك برنامج للتلاوة يوميا، نريد مثل ذلك الحرص أو زيادة أن يكون عندك برنامج لتقرأ في معاني السور. Baik, maka maksud dari nasihat ini adalah Syekh ingin menasihatkan kita untuk bagaimana memiliki hirs, semangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa, kita bisa membuat barnamij, yaitu kita bisa membuat agenda untuk membaca Al-Quran. Karena semangat dalam hal ini bisa membantu untuk kita membaca dan juga memahami dari setiap surat yang kita baca. Baik. فتبدأ مثلا بالسور التي تقرأها دائما، وأعظم السور سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة نحن نقرأها في كل ركعة، فهل قرأت تفسيرها؟ وكذلك قصار السور مثلا التي نقرأها دائما ونكررها في صلاتنا. ابدأ بهذه وكرر قراءة التفسير مرة بل مرات حتى ترى أنك قد حفظت هذا التفسير. Kita mulai sebagai satu contoh ringan saja, yaitu mulai dari surat-surat yang sering kita baca. Taruhlah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat. Apakah kita membacanya dengan qira'atut tafsir, dengan bacaan tafsir? Sama juga demikian ketika kita baca ayat-ayat yang pendek setiap sholat. Maka mestinya demikian. Hendaknya kita berupaya untuk membacanya dengan qira'atut tafsir, yaitu bacaan tafsir. Diulang-ulang, diulang-ulang. Bahkan kalau bisa, dengan kita membacanya ulang-ulang sampai kita hafal tafsirnya. Dan ini tentu sangat bagus untuk dibaca di setiap salat. Baik. الفائدة من هذا أنه يعينك على الخشوع في الصلاة. فأنت لما تقرأ كلاما تفهم معانيه يختلف لما تقرأ كلاما لا تفهم معانيه. فستجد نفسك بعد فترة من الزمن إذا قلت الحمد لله رب العالمين فإن هناك معنى ستتفكر فيه. الرحمن الرحيم معنى آخر. مالك يوم الدين معنى يختلف عما سبق، وهكذا.
فيحضر قلبك فتخشع إذا قرأت كلام ربك سبحانه وتعالى. Faedah dari itu semua adalah bisa membantumu untuk lebih khusyuk ketika salat. Ketika engkau membaca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terbayang di benak kita itu tafsirnya. Maka ini bisa membantu kita untuk lebih khusyuk di dalam salat. Membacanya dengan memahami makna-maknanya. Misalkan juga baca Ar-Rahmanir Rahim, bagaimana kita mengerti tafsirnya. Fa yahdur fi qalbina, maka akan hadir di hati kita itu al-khasyah, rasa takut kepada Allah, juga demikian makna-makna atau amalan-amalan hati yang lainnya. Baik. وإذا تعودت على ذلك فإنها ستصبح عندك عادة تفعلها في كل وقت، أنك كما تحرص على قراءة القرآن فإنك كذلك تحرص على فهم معانيه. Sebagaimana engkau senantiasa untuk merutinitas diri untuk itu, untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan memahami makna-maknanya dan memahami tafsirnya, ini juga bisa membantumu nanti untuk lebih mudah membaca Al-Quran dengan pemahaman nanti mungkin di luar bulan suci Ramadan. Baik. فأنت تبدأ بقصار السور والسور التي تقرأها دائما، ثم مع طول الوقت فستجد أنك بدأت تقرأ وتزيد في يعني قراءة حفظ القرآن وكذلك حفظ ومعرفة تفسيره، وهذا مما يزيد في إيمان العبد. Ya, sebagaimana Syekh katakan di awal tadi, diisyaratkan bahwa bisa mulai dengan surat-surat yang pendek. Meskipun mungkin awal-awalnya kita mungkin kesulitan. Tetapi insya Allah dengan terus untuk berlatih untuk itu, maka insya Allah nanti dimudahkan. Qira'atu hifzi wa qira'atu at-tafsir. Untuk bagaimana kita membacanya sampai mengantarkan kita menghafalnya, dan membacanya juga mengantarkan kita memahami dari tafsirnya. Baik. إذن نستعد لاستقبال رمضان بفعل الطاعات، ثم إذا جاء رمضان فإنك تجتهد وتواظب على هذه الطاعات، ثم ما إن ينتهي رمضان إلا وقد زكيت نفسك وعودت نفسك على الطاعة والعبادة، فتستمر في صيام النافلة بعد رمضان، وكذلك تستقيم على أداء العبادة بعد رمضان، ويكون ذلك سببا في الابتعاد عن المعاصي. ولو وقعت في المعصية فإنك لا تستمر فيها، وإنما ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Baik, maka demikian hendaknya kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana nasihat tadi di awal, di muka, untuk bagaimana mengisi bulan suci Ramadan dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan amalan yang sudah disebutkan. Maka demikian nanti, sekeluar kita dari bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapati diri kita, yaitu membersihkan diri dari segala halnya, kemalasan dan yang lainnya. Sekeluar kita dari bulan suci Ramadan, lebih mudah untuk sholat sunnah, lebih mudah untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Yang ini semua adalah sebab, sebagai rem untuk kita untuk bisa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Kalaupun kita jatuh kepada dosa dan maksiat, tetapi dengan nilai-nilai yang sudah dibangun di dalam bulan suci Ramadan, memudahkan untuk dia pulang, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلقنا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لنا وبما يصلحنا. ولعل تبين لنا شيء من هذا مما تكلمنا حول الصيام وفوائد الصيام، وكذلك نعلم أن جميع العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا إنما هي لإصلاحنا، لإصلاح أنفسنا، لإصلاح الفرد
وكذلك لإصلاح المجتمع. Baik. Ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta kita. Sebagai zat pencipta, maka Allah lah yang lebih tahu apa yang baik untuk yang dicipta. Apa yang memperbaiki dirinya untuk yang dicipta. Maka demikian itu tadi yang kita bahas di bulan suci Ramadan berupa amalan-amalan dan ibadah-ibadah ketaatan. Itu semua untuk kebaikan hamba tersebut. Kebaikan jiwa hamba tersebut. Bahkan untuk kebaikan setiap jiwa hamba tersebut. Bahkan kebaikan-kebaikan itu akan kembali ke islahul mujtama', yaitu kebaikan secara sosial, secara orang banyak. Baik. الكلام حول رمضان واستقبال رمضان كلام كثير، ولكن لعل في هذه الإشارات المختصرة فائدة لنا جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على فعل الصالحات والطاعات فيه، وأن يتقبل ذلك منا بقبول حسن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik. Ikhwana, bahwa pembicaraan tentang hukum atau bulan suci Ramadan ini adalah pembicaraan yang panjang atau pembicaraan yang banyak. Maka kiranya apa tadi disampaikan, pembicaraan meskipun mungkin dengan pembicaraan yang mukhtasar, pembicaraan yang pendek, maka semoga faedah bisa kita ambil dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala an yataqabbala minna al-hasan, untuk Allah menerima dari kita amalan-amalan yang baik. Baik. خلاص تذكرنا في محاضرة يكفي خلاص. يعني الأسئلة أربعة. طيب الهدايا طيب جيد. ثم نفوت إلى الأسئلة فقط اثنان. نعم. اختار من الأسئلة. أين الهدايا يا أستاذ؟ أعطي أسئلة وقل هدايا، ما في هدايا. أين الهدايا؟ موجودة؟ طب يلا مباشرة، يعني أن يتقدم الذي يسيب كلها للرجال ما في النساء. كل واحد له هذه إن كان سواء كلها للرجال هنا. رجال واحد ليس للنساء شيء. نعم الذي طيب هذا من هدية واحد 4 هدايا يعني. طيب أستاذ سلطان. نعم سلطان يلا ابدأ قل عن أسئلة وعليها وفي هناك هدايا ونبدأ نأخذ ال4 أسئلة. Ya, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Syekh موجود Dr. Malik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Dan tentu saja jemaah hadirin, a'azzanallahu wa iyyakum, bahwa perlu saya informasikan, acara ini rencananya mau streaming ya. Tapi permintaan beliau kita akan jeda. Nanti kita bisa saksikan sesudah ini selesai, nanti akan diupload. Kemudian bahwa sudah diberikan lembaran kertas untuk pertanyaan. Seharusnya sih ada ada nomor WA-nya. Jadi kalau umpamanya ini kan waktunya akan sangat panjang kalau dibaca semua. Nanti kalau ada nomor WA-nya mungkin akan disampaikan ketika di di-upload di media. Tapi ala kulli hal,
sebelumnya bahwa nanti mohon berkenan untuk Syekh mengajukan pertanyaan kepada jamaah 4 pertanyaan. Ini ada challenge. Jadi ada muhsinin yang ingin memberikan apresiasi kepada jamaah yang hadir, tapi dengan catatan menjawab pertanyaan dari Syekh. Jadi Ustaz Sultan mohon difasilitasi 4 pertanyaan. Mudah-mudahan mudah semua. Saya yang mudah biar jawabnya mudah. Walau alam ya. Iya, 4 pertanyaan. Nanti ada muhsinin yang ingin memberikan apresiasi kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Kemudian untuk berikutnya mungkin Ustadz dimohon juga untuk mentahrim, untuk menyemangati jamaah berinfak, bersedekah. Apa tuh sekarang saya? Iya, dari DKM kembali mengingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak infak. Ya, terutama khususnya di masjid kita yang mulia ini, di Masjid Al-Muhajirin. Karena butuh dana yang cukup besar sekali. 3 miliar ya. Masya Allah. Insya Allah bisa Pak. Yakin. Ya, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siqatun billah subhanahu wa ta'ala. Ada satu masjid tidak pernah punya percaya diri untuk bagaimana bisa bangun masjid. Tiba-tiba datang satu orang muslimin langsung melepas uangnya itu 1 miliar. Masya Allah. Maka semoga Masjid Al-Muhajirin terpanggil dari jiwa-jiwa orang-orang yang kaya untuk bagaimana keinginan memiliki sedekah. Tadi sudah diingatkan oleh Syekh, tentu sudah sangat cukup bagi kami untuk mengingatkan itu. Tapi mungkin perlu tambahan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bapak saya, di antara sunnah beliau tidak pernah meninggalkan harta di tangan beliau itu lebih dari 3 hari. Itu Rasulullah. Karena beliau Rasulullah faham bahwasanya infak dan sedekah itu adalah harta tersimpan nanti di akhirat. Itu motivasi untuk kita semua. Berapapun yang kita punya, sedikit tetapi sedikit kalau dirangkai dengan sedikit demi sedikit itu bisa jadi banyak. Ya, apalagi mungkin jamaahnya Al-Muhajirin, insya Allah nanti di bulan suci Ramadan, terus saja yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu. Sayyidina beliau memiliki harta itu tidak boleh lebih 3 hari di tangannya. Jadi harus habis. Sampai pernah Rasulullah itu sholat, dibuat setelah sholat tidak tenang Sayyidina. Agak tidak tenang. Karena di rumah itu beliau masih punya sebongkah emas. Sebongkah emas kecil, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya emas keluarkan, berikan untuk Masjid Al-Muhajirin. Ibu-ibu yang ada di belakang, yang punya emas, bismillah, insya Allah jadi harta tersimpan di mana? Di akhirat. Ada dulu seorang perempuan pernah datang kepada Sirina, kemudian ada gelang di tangannya. Sayyidina bertanya, apakah gelang ini kamu sudah keluarkan zakatnya? Belum ya Rasulullah. Mungkin perempuan itu faham bahwa perhiasan itu nggak ada zakatnya. Apa kata Sayyidina? Apakah kamu mau dengan harta ini nanti sebagai sebab kamu disiksa di neraka? Lalu gelang itu ibu-ibu dilepasnya oleh perempuan itu. Apa kata perempuan itu? Ambil saja semua ya Rasulullah. Untuk apa? Kepentingan Islam. Rasulullah pernah sholat, kemudian beliau tidak dibuat tenang, kemudian sampai beliau itu tidak zikir ya setelah sholat. Akhirnya beliau pergi dengan bergegas, sampai para sahabat itu khawatir, Rasulullah sakit atau apa gitu. Karena tidak kebiasaan seperti itu. Ternyata di rumah beliau itu masih tersimpan sebongkah emas. Lalu beliau ketemu sama istri beliau Sayyidatina Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mana tadi sebongkah emas itu? Di sana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagikan emas itu, karena emas itu sudah cukup membuat saya itu apa? Untuk tidak bisa khusyuk di dalam berzikir. Maka bagaimana dengan kita yang menyimpan harta sebanyak-banyaknya? Khawatir nggak hilang nanti ditilap sama bank gimana? Maka bagaimana jalan terbaik? Infakkan, keluarkan. Dan wabil khusus untuk masjid. Maka siapa yang bangun masjid, yakin dia akan nanti dibangunkan istana oleh Allah di dalam syurga. Maka ini motivasi dari kita, teman-teman, dan Masjid Al-Muhajirin ini insya Allah sebagai tempat kajian-kajian mungkin nanti ke depan. Kita bisa bekerjasama dengan DKM untuk semarak nilai-nilai Islam, untuk syiar-syiar Islam. Semoga Allah mudahkan kita untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah atas motivasinya. Kemudian sambil menjawab pertanyaan sampai waktu yang disesuaikan dengan jadwal, kita mohon kepada petugas penjemput infak terbaik, ikhwan-ikhwan remaja,
Silahkan boleh memutar. Yang dari sebelah kiri, sebelah kanan, ibu-ibu juga. Sambil menjawab pertanyaan yang sudah diajukan melalui secari kertas. Jangan lupa nanti pertanyaannya saat siap. Oh, iya. Itu terakhir ya? Ya. Terakhir. Ini dulu apa? Pertanyaan dulu ya. Baik, Syekhna as'ilah awalan. Astazin. Barakallahu fiik. Bismillah. Syekhna al-Fadil al-Kiram. Barakallahu fiikum. نحن وجدنا من في رمضان وجدنا كثير من الناس يعني بعض منهم من يهتم بكثرة العمل وبعضهم من يهتم بجودة العمل وبين الكثرة والجودة هذا أين الأحسن عند الله سبحانه وتعالى في رمضان. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلم يقل أكثر عملا. والحرص على حسن العمل وجودة العمل هو المطلوب. ولذلك ماذا فسر الفضيل بن عياض وهو من كبار التابعين؟ فسر قوله أحسن عملا، قال: أحسنه أخلصه وأصوبه، يعني العمل الحسن وجودة العمل التي يجتمع فيها شرطان: الأول أن يكون خالصا لله لا رياء فيه، والثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعرف كيفية العبادة إلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله كل الحرص أن تكون أعمالك لله لا رياء فيها ولا سمعة، واحرص أن تكون أعمالك وعباداتك كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الهداية وفيه الخير. Di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Bismillah, kita sering mendapati di bulan suci Ramadan orang melakukan amal ibadah dengan kuantitas yang banyak untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Di sisi lain ada yang melakukan amal ibadah dengan lebih mementingkan masalah kualitas. Maka bagaimana kedudukan di hadapan Allah? Mana lebih terbaik? Kualitas atau kuantitas? Syekhna memberikan jawaban menukil dari ayat Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka perhatikan, Fudail bin Iyad rahimahullah menafsir ahsan amala, amalan yang paling baik itu dengan dua hal. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling presisi. Amalan yang paling ikhlas sama amalan yang paling presisi. Dan sekaligus ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah. Maka seseorang itu dia harus berupaya dengan sesungguh-sungguhnya untuk bagaimana dia melakukan amal ibadah dengan penuh keikhlasan. Jangan ada riya. Dan juga dia berupaya beribadah agar bagaimana presisi dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya. Karena di dalam mengikuti sunnah Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat fihi hidayah wa fihi khair. Karena di dalamnya itu terdapat petunjuk dan di dalamnya terdapat kebaikan. Maka secara singkat, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah. Jadi jangan ngebut-ngebutnya doang tapi nggak sesuai sunnah. Banyaknya doang tapi nggak sesuai sunnah. Maka hendaknya setiap orang berupaya untuk mempresisi amalannya dengan sunnah Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Syekhna, barakallahu fiikum Syekhna al-Fadil.
binisbati niat saum Ramadan, hal nujaddidha fi kulli lailah aw nakfiha bi marrah faqat? رمضان أو صوم رمضان عبادة تشمل صيام الشهر كله، فمن نوى أن يصوم رمضان فإن هذه النية نية تشمل جميع الشهر، والنية هي العزم، أن يعزم الإنسان على فعل العبادة والطاعة. فمن نام من الليل ثم قام قبل الفجر وتسحر، لماذا فعل هذا الفعل؟ لأنه يريد الصوم، فهذه نيته. لكن ماذا يقول الفقهاء؟ لو مرض ولم يصم أو سافر ولم يصم ثم بعد ذلك برئ أو أقام وأراد الصوم فإنه يبدأ نية جديدة لأن الصيام قد انقطع، والله تعالى أعلم. Di sini ada pertanyaan, Syekh, semoga Allah mengkurniakan kebaikan. Amin. Di sini ada pertanyaan, izin bertanya, apakah niat puasa Ramadan itu sebaiknya setiap malam boleh atau dilakukan sekali saja untuk sebulan? Kemudian Syekhna menjawab bahwa puasa bulan suci Ramadan itu adalah jenis ibadah yang mencakup keseluruhannya. Adalah jenis ibadah yang mencakup keseluruhannya. Maka niat sekali untuk itu boleh, kata Syekh. Niat sekali untuk itu adalah boleh. Dan niat itu, akhi, adalah tentang al-azmu. Azmu itu adalah berazam untuk melakukan amal atau ibadah atau ketaatan. Kecuali kalau misalkan nanti memang ada di antara fuqaha yang mengatakan bahwa misal ada kasus, misalkan orang dia musafir, lam yasum, dia tidak puasa, atau karena dia sakit, kemudian dia tidak puasa, kemudian dia sembuh, atau musafir itu dia balik ke tempat mukimnya, maka orang yang seperti ini dia mesti mentajdid, dia mesti untuk memperbaharui niatnya kembali, karena ibadahnya sudah يضيف أو مرأة أصابها الحيض مثلا، نضيف كذلك مرأة أصابها الحيض، امرأة حاضت، فإنها إذا طهرت من الحيض فإنها تنوي نية جديدة. Kemudian juga beliau menambahkan satu contoh, yaitu imra'ah haidah, yaitu perempuan yang haid. Kalau misalkan dia haid kemudian dia suci, maka dia memperbaharui niatnya kembali, karena puasa yang sudah tercakup secara keseluruhan tadi sudah terputus, maka dia harus berniat kembali. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sih? Cukup kali ya? Sama-sama. Hah? Apakah pada waktu diulang baca? Oh, baik. Barakallahu fikum ya Syekhna al-Fadil. Indana as'ilah. Binisbah qiraatul Quran. Hal nukarrir al-qiraah qabla Ramadan? Nukarrir al-qiraah, yani allazi naqra fi qabla Ramadan, atau nujaddid min al-awwal, yani min al-Fatihah ba'da Ramadan. Baik. Dukhul Ramadan. من كان يقرأ ويختم أو ابتدأ التلاوة مثلا قبل رمضان ثم دخل رمضان فإنه يستمر، لأن المقصود هو التلاوة وليس المقصود هو الختمة. البعض يظن أنه يجب أن يختم في رمضان، لا. لو كان إنسان مثلا لا يحسن إلا قراءة جزء عامة وكان يكرر لا حرج في هذا. فإذا لا يشترط أنه إذا دخل رمضان وكان يختم أن يحدث ختمة جديدة أو يبدأ من الفاتحة، لا، يستمر في قراءته. Di sini ada pertanyaan, apakah pada waktu awal bulan Ramadan diulang bacaannya dari awal surat Al-Baqarah? Mungkin maksudnya yang punya bacaan Al-Quran sebelum Ramadan. Terbaik apakah lanjut atau ulang dari Al-Fatihah? Maka kata Syekh bahwa dia melanjutkan bacaannya.
Karena maksud dari membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu adalah tilawah. Laisat bil khatmah. Bukan maksudnya untuk khotam. Bukan maksudnya untuk khotam. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa maksud dari Al-Quran di bulan suci Ramadan itu membacanya. Misalkan ada orang misalkan ulang-ulang baca An-Naba, misalkan dia ulang lagi di Ramadan, nggak apa-apa. Karena memang maksudnya adalah untuk tilawah. Maka yang terbaik kalau yang punya bacaan sebelum Ramadan, maka tinggal dia lanjutkan bacaannya di bulan suci Ramadan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi indana as'ilah ya Syekhna Al-Fadil, barakallahu fiik. Hal qira'at Al-Quran yujib al-wudu? يوجب يجب له الوضوء. نعم. قراءة القرآن عبادة، والعبادة يلزم فيها الطهارة، ولذلك يكره لمن لم يكن على وضوء أن يقرأ القرآن. أما لو قرأ أو كسل عن الوضوء فالقراءة جائزة ولا حرج في هذا إن شاء الله. Baik. Di sini ada pertanyaan. Apakah membaca Al-Quran diwajibkan untuk berwudu? Ya, sebagaimana diketahui bahwa qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu ibadah. Maka mestinya dibaca dalam keadaan berwudu. Dimakruhkan membaca Al-Quran tidak dalam keadaan suci. Tapi demikian, kalau misalkan ada yang membaca Al-Quran misalkan tidak dalam keadaan suci, maka boleh dan insya Allah diberikan ganjaran. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban dari Syekhna. Maka semoga Syekh selalu diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup yakfina Syekhna minal as'ilah. طيب، هذه الأسئلة. Ya. السؤال الأول مسألة langsung. طيب، ماذا يقول المسلم إذا مسته السراء؟ Pertanyaan yang pertama kali angkat tangan. Baik. Jangan angkat kaki ya. Ini santri. Angkat tangan. Apa yang diucapkan oleh seorang muslim bila bila dia diberikan kelapangan? Ahlan, barakallahu fiik. طيب. Dia jawab. صحيح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة. تفضل. سلحكان. تفضل، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ماذا يقول المسلم إذا مسته الضراء؟ العكس. هذا شيخنا في الخط يفهم لغة عربية يا أنت. مباشرة. بارك الله فيك. اسمك يا أخينا. تفضل. من؟ Oh, alhamdulillah ya ala kulli hal. طيب، أحسنت. تفضل، تعال. السؤال ترجم لهم. Soal yang kedua tadi itu yang diucapkan oleh seorang muslim bila dia ditimpa musibah. سلم عليه. طيب، أنا أحسنت. تفضل. السؤال، ما العبادة التي يؤديها المسلم كل سنة مرة؟ طيب. Jenis ibadah apa yang dilakukan oleh seorang muslim sekali setiap setahun? Oh iya, masya Allah, masya Allah. Hazat talib ya Syekhna. Talib hafiz Quran. masya Allah. Madrasatun. Tayyib man? Maza? Apa? Puasa Ramadan. Tayyib. أحسنت. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. اذكر أمرا واحدا يكون من الاستعداد قبل دخول رمضان. Sebutkan satu saja contoh istidad, persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. هذا تفضل. تفضل هون في الأمام، ارفع يده. كل أسئلة. طيب، تفضل. أحسنت. التوبة
قبل دخول رمضان نذر. تفضل. أحسنت. سلام. تفضل. بارك الله فيك. أحسنت. طيب اختم أو يختم. خلاص. Ya, jazakumullah khairan katsira atas partisipasinya jamaah sekalian. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Ini kena hijab kita ini. Bukan mau zalim, bukan. Ibu-ibu mungkin impaknya lebih banyak. Jadi alhamdulillah Ustadz juga senang, bahagia bertemu dengan kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbahagia, bisa berbagi dalam rangka ta'lim wa ta'allum. Sebelumnya juga apresiasi kepada Al-Ustadz, Al-Syekh, tadi sudah memberikan apresiasi kepada jamaah dari DKM, akan memberikan satu plakat ya sebagai tanda bahwa kita punya silaturahmi, punya hubungan yang baik dengan Al-Syekh dan Al-Muhajirin. Kepada Ketua DKM, Bapak Haji Zulfikar Ali, silahkan untuk memberikan plakat. Ade Afgan, tafadhol. Ada Afgan ya. Mohon Ustadz untuk Syekh berdiri. berdiri. Oh, طيب. Biar enggak pegel, duduk terus. هذا يطلب منا أن نقوم طيب. نوجد شيء مع رئيس مسجد. Oke. Ya, satu lagi kepada Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Haji Darudin Muna untuk memberikan plakat kepada wakil dari Milah. Kita kerjasama dengan Pak Joko. Oh, Pak Joko. Ya, Pak Joko, mohon untuk tampil. Oh, iya, Masya Allah. Ya, Ketua Renovasi, Pak Haji Dar, tafadhol. Pak Joko dari Milah. Pak Haji Dar, silakan diserahkan. Marotan? Lagi? Pak Haji Dar ke Milah. Oh, ke Mila. طيب. تفضل شيخنا. اجد. Ya, silahkan kembali tempat masing-masing. Mohon maaf, jadi Pak Haji Dar ini adalah ketua pembangunan, Masya Allah. Udah jadi nih masjidnya, setengahnya. طيب. Amin, 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 amin. Oh, iya. Oh, ini DKM, para sesepuh DPKM mohon untuk bisa mendekat ke Syekh untuk berfoto katanya, biar kenang-kenangan. DKM ketua bidang-bidang yang inilah dakwah, kemudian antum juga foto sebentar biar kenang-kenangan, karena kita ingin kalau kangen kan harus lihat apa namanya ada. Aina, di mana? Di sini? Pak Puji, Pak Haji Puji, silakan ikut bersama kami ke yayasan kita.
Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Belum ditutup acara ini. Silakan Bapak-bapak untuk duduk kembali. Baik. Ya Allah. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan di dalamnya kita punya keberkahan, ada hikmah yang bisa kita ambil, dan kita bangun silaturahmi. Dan tak lupa kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ana beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Kita tutup acara kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur jam 12:08 ya. Jadi kita bisa prepare, bisa bersih-bersih dulu, merapikan ruangan untuk